Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Tabassum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur atas segala bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan teladan bagi kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini di bulan Ramadan, izinkan saya mengupas tentang urgensi zakat. Berbicara tentang zakat, maka zakat merupakan kekuatan, sumber kekuatan yang luar biasa dampaknya ketika zakat ini bisa dimaksimalkan. Zakat berasal dari kata az-zakah, yaitu bersih, tumbuh, suci dan membersihkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Wa tutahhiru wa tuzakkihim biha, guna membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah memerintahkan untuk mengambil, bukan meminta. Maka luar biasa ini ketika kita berbicara tentang zakat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya sesuatu kekuatan, the power of zakat ini, Masya Allah, ini yang luar biasa. Namun kondisi saat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat ini masih belum maksimal, ya, belum maksimal, terutama berbicara tentang zakat mal. Ya, pemirsa Tabassum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok ketika kita lihat antrian jamaah haji saat ini luar biasa. Di Sulawesi Selatan saja orang antri 30 tahun. Ya, tapi zakat ini terkelola dengan baik dan belum banyak orang untuk apakah dikarenakan karena belum teredukasi atau belum tahu sama sekali. Maka dakwah zakat ini sangat luar biasa untuk kita maksimalkan kepada umat Islam yang wajib zakat. Pemirsa Tabassum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua jenis zakat. Satu itu zakat fitrah, zakat badan. Zakat fitrah ini alhamdulillah luar biasa, sudah dimaksimalkan, hampir semua orang tahu. Namun ada satu zakat di mana zakat ini masih perlu untuk dimaksimalkan, yaitu zakat mal atau zakat harta. Ya, berbicara tentang zakat harta ini, Masya Allah dampaknya dan luar biasa ketika kita bisa mengedukasi masyarakat. Salah satunya adalah zakat mal ini berbeda dengan sedekah. Ya, zakat berbeda dengan sedekah. Sedekah tidak diukur dan bebas, berapapun jumlahnya, boleh non materi bisa materi. Jadi ketika ingin bersedekah dengan ilmu boleh, bersedekah dengan harta atau benda boleh. Namun bersedekah dengan berzakat itu jelas jumlah, waktu dan peruntukan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mencontohkan. Di zamannya menyimpulkan zakat ini luar biasa. Maka dari itu pemirsa Tabassum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seyogianya pengelolaan zakat ini di kalangan masyarakat kita, khususnya umat muslim di Sulawesi Selatan pada khususnya, ini bisa termaksimalkan. Misalnya ketika kita menghitung zakat emas, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat ini jelas nisabnya atau batas harta, jelas peruntukannya dan waktunya. Jadi waktunya semua terikat dengan waktu. Zakat mal ini dikeluarkan ketika mencapai nisab atau batas harta, kemudian jelas waktunya 1 tahun atau pada saat menghasilkan atau tiap bulan. Kemudian peruntukannya. Jadi peruntukannya ini jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal mu'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banas sabil. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, dan amil atau pengumpul zakat, orang yang berpindah agama, mu'allaf yang dilembutkan hatinya, hamba sahaya atau budak, kemudian orang yang berhutang, orang yang punya utang, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan. Jadi sekali lagi pemirsa Tabassum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat ini hanya diperuntukkan untuk 8 golongan. Jadi berbicara tentang zakat dan sedekah ini sangat berbeda. Sedekah tidak diukur dari seberapa banyak jumlahnya, namun zakat diukur dari segi jumlah, waktu, dan peruntukannya.
Pemirsa tabasam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan waktu yang sangat singkat ini, semoga kita paham bahwasanya zakat mal ini luar biasa dampaknya. Zakat mal kita yang ketahui bersama adalah pertama zakat emas. Zakat emas ini secara umum adalah 85 gram emas, kemudian haulnya 1 tahun dikeluarkan 2,5%. Kemudian ada namanya zakat pertanian. Itu zakat pertanian nisabnya itu adalah 653 kg beras. Kemudian haulnya adalah setiap panen dan kadarnya itu 10% ketika kita tidak punya biaya sama sekali dan 5% ketika kita punya biaya atau diairi dengan mesin air seperti itu. Sehingga berbagai macam jenis zakat mal mulai dari zakat emas, penghasilan, peternakan, pertanian dan perniagaan. Bisa kita lihat dan hitung-hitungannya, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan zakat ini, saya kira seperti yang Allah tadi katakan, wa tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan dan mensucikan. Ibaratnya ketika kita beli kain, tidak semuanya kain itu kita pakai. Pasti ada yang dipotong atau yang digunting atau yang dibuang. Sama juga ketika kita makan ikan, tidak semuanya ikan yang kita makan. Pasti durinya, tulangnya kita buang. Karena kalau kita makan duri dan tulangnya, itu membahayakan bagi kita. Sehingga pemirsa tabasam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengumpulkan zakat mal ini, Masya Allah dampaknya luar biasa. Ada anak yatim atau ada anak miskin bisa kuliah dengan dana zakat, ada orang sakit bisa sembuh dengan dana zakat, ada pedagang kecil bisa sembuh dengan dengan dana zakat. Mereka bisa tumbuh berkembang dengan bantuan dari dana zakat yang produktif dari lembaga zakat, dikelola dengan baik dengan program yang memberdayakan. Sehingga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat singkat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali menghitung zakat mal kita. Apakah kita sudah sampai nisab harta kita atau menjadi orang-orang yang bisa wajib mengeluarkan zakat muzaki, atau orang yang dibantu dari dana zakat seperti mustahik. Ini yang dapat saya sampaikan. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.